Oke everyone, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kofidatur Rafiah, NIM B100190557. Oke, masih sama dengan video-video sebelumnya, mungkin rekan-rekan sudah menonton ya. Di sini saya akan mempresentasikan lagi tugas-tugas dari Bapak Huda ya. Masih sama, jangan berharap tugas yang lain ya. Masih review jurnal dan mungkin akan review jurnal lagi selama 1 semester. Oke, tidak apa-apa. Oke, di sini akan review jurnal yang keempat ya. Di sini masih sama, akan ada 2 jurnal, tapi yang pertama jurnal ini sudah disediakan oleh Pak Huda, yang jurnal keduanya adalah jurnal yang berada di daftar pustaka. Seperti itu. Oke, yang pertama, di jurnal pertama ini dengan judul Relevant Others, Identifying the Reference Group of International Student in the USA. Jurnal ini ditulis sendiri oleh Pak Huda ketika beliau melakukan tugas akhir di University of Dayton. Oke, jurnal yang kedua yaitu To Buy or Not to Buy, A Social Dilemma Perspective on Green Buying. Oke, kita akan masuki jurnal yang pertama. Jurnal pertama yakni Relevant Others, Identifying the Reference Group of International Student in the USA. Masih sama, kita akan membahas tentang IMRAD-nya lagi, Introduction, Method, Result, and Discussion. Oke, Introduction. Introduction di sana perkenalan jurnal. Jurnal ini membahas atau meneliti tentang atau mengidentifikasi tentang reference group belajar mahasiswa di University of Dayton, di mana apa sih yang mempengaruhi mereka untuk melakukan studi abroad keluar dari daerah mereka sendiri. Kemudian di jurnal ini juga dijelaskan bagaimana sih apa saja yang mempengaruhi mereka. Yang kedua adalah metode. Metode ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan interview untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilakukan pada 10 student yang diinterview pada penelitian kali ini. Hasilnya ditemukan bahwa the most significant figure in shaping the intention in the student themselves itu ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan pribadi. Namun ada beberapa faktor yang ternyata ditemukan dalam penelitian ini juga mempengaruhi keputusan para students ini untuk melakukan abroad. Kemudian yang diskusi yang dibahas dalam penelitian kali ini ternyata tidak hanya keputusan individu saja yang mempengaruhi, ternyata beberapa hal yang mempengaruhi mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan studi abroad. Yang pertama adalah biasanya reference group atau mungkin kelompok mereka memiliki cita-cita yang sama, jadi mereka akan saling menginfluence satu sama lain. Yang kedua, mungkin orang tua. Yang ketiga, mungkin spouse atau pasangan. Atau yang keempat adalah relatif atau teman yang memiliki teman yang sudah abroad, bisa juga. Yang kelima adalah profesor mungkin. Yang keenam ada teman, atau yang ketujuh ini mungkin idola mereka, atau mungkin seperti idol-idol yang ada di luar sana. Oke, kita memasuki jurnal yang kedua, yaitu To Buy or Not to Buy, Social Dilemma Perspective on Green Buying. Masih sama lagi ya, kita akan membahas IMRAD terus. Introduction, Method, Result, and Discussion. Introduction di sini dari jurnal ini dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana teori sosial drama dan referensi grup teori untuk menjelaskan perilaku dan perhatian masyarakat dalam penggunaan atau dalam keputusan pembelian. Oke, metode ini menggunakan soft survey yang kemudian dibandingkan, atau maksud saya dihitungkan antara variabel independen dan variabel dependennya, juga menggunakan sosiodemografik data yang diambil dari para partisipan maksud saya. Oke, yang ketiga adalah result atau hasil. Hasil di sini diketahui bahwa karakteristik individual ini ternyata
The result from the study menghasilkan bahwa karakteristik of individual trust in group identity, expectation of other cooperation, and preserved affection, efficiency, maybe, ternyata sangat berpengaruh signifikan di antara green buying dan non-green buying. Oke. Yang terakhir ya ini. Yang terakhir adalah discussion. Maaf ini. Ya. Ternyata di dalam diskusi ini Ternyata di dalam diskusi ini terdapat beberapa manajerial atau maksud saya beberapa implikasi. Saya akan sebutkan beberapa implikasinya ini. Yang pertama adalah ini. Oke. Marketers should reinforce the role trust play in solidifying collective action. Atau biasanya orang yang memiliki role atau orang yang menjadi role ini biasanya berperan aktif dalam collective solidifying collective, maksud saya, maaf. Oke, yang kedua, because of the strong influence of reference group in green buying, marketing communication manager should use spokespeople who are relatable. Kemudian para manajer marketing ini biasanya harus menggunakan orang yang mempengaruhi atau yang spokesability untuk mempengaruhi. Biasanya orang-orang seperti ini dapat dikatakan relate atau satu kaitan atau merasakan hal yang sama dengan mungkin para konsumen ini. Yang ketiga, the third, the study saw the expectation of others cooperation significantly identifies green buyers. Ternyata ini diketahui bahwa ekspektasi terhadap orang lain ini atau biasanya kita kenal dengan review orang lain ini sangat mempengaruhi adanya green buying. Kemudian yang keempat, to address the perception of personal affection, it is important that green markets emphasize the difference that individual action makes for the collective good. Ini maksudnya adalah jadi orang-orang ini atau konsumen ini ternyata menjadi tujuan. Tidak. Maksud saya adalah ternyata para manajer ini memiliki membuat, maksud saya, maaf. Jadi bingung saya menjelaskannya seperti apa ya. Sebentar. Saya baca. Oh iya. Jadi nomor 4 ini maksudnya adalah para marketer ini atau para marketer ini ternyata menekankan perbedaan yang dibuat oleh para individu atau para konsumen mereka untuk dipilih untuk menjadi salah satu patokan, bisa dikatakan seperti itu ya, atau bisa menjadi salah satu contoh bagaimana strategi yang akan diambil untuk kedepannya. Oke, kita sampai di penghujung acara, yaitu kesimpulan. Kedua jurnal ini sama-sama membahas faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau apa saja yang mempengaruhi seperti itu. Namun dua topik ini topik yang berbeda. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf apabila rekan-rekan masih ada pertanyaan yang bingung atau
kurang dipahami, saya terbuka untuk diskusi, bisa menghubungi saya melalui sosial media ataupun yang lain. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.